Jejak hilang di peron 4 Manggarai. Shift terakhir Bara. Bara memulai shift malamnya. Jam digital di pos keamanan utama menunjukkan pukul 11 malam lewat 15 menit. Stasiun Manggarai mulai memasuki jam tenang. Hiruk-pikuk ribuan penumpang komuter sudah mereda. Kereta KRL terakhir tujuan Bogor baru saja diberangkatkan 5 menit lalu. Suara pengumuman otomatis dari pengeras suara sudah berhenti bergema. Kini hanya terdengar suara mesin pembersih lantai di kejauhan. Tugas Bara malam ini adalah patroli penutupan. Dia harus memastikan seluruh area stasiun steril dari penumpang sebelum gerbang utama dikunci total. Dia mengambil tongkat keamanan dan senter jarak jauh. Dia mengenakan jaket seragamnya dengan rapat. Udara malam Jakarta di area terbuka stasiun terasa lembab dan berat. Dia memulai rutenya dari peron jalur 1. Bara berjalan tegap menyusuri peron 1. Matanya menyapu setiap sudut. Dia memeriksa area di bawah bangku tunggu. Dia memeriksa area di belakang pilar beton besar. Kosong. Tidak ada tunawisma yang mencoba tidur. Tidak ada barang penumpang yang tertinggal. Dia lanjut berjalan menuju ujung utara peron. Dia menyorotkan senternya ke area rel yang gelap. Hanya ada kerikil dan bantalan rel. Tikus got besar berlari melintasi rel menuju saluran air. Bara mengabaikannya. Dia berbalik arah menuju selatan. Dia menaiki tangga menuju area Koncourse atas. Area ini juga sudah sepi. Beberapa kios makanan sudah menutup rolling door mereka. Petugas kebersihan sedang mengepel lantai marmer. Bara mengangguk singkat pada petugas itu. Dia berjalan menuju tangga turun ke peron jalur 3 dan 4. Ini adalah peron pulau di tengah stasiun. Area ini biasanya paling ramai saat jam sibuk. Langkah sepatu bot Bara berbunyi keras saat menuruni anak tangga besi. Dia sampai di peron 3 dan 4. Lampu neon panjang di atap peron berkedip sekali sebelum menyala stabil kembali. Suasana sangat sunyi. Bara melihat jam tangannya. Pukul 11 lewat 25 menit. Berdasarkan jadwal, masih ada satu kereta jarak jauh yang akan melintas langsung. Kereta itu tidak berhenti di Manggarai. Setelah itu, jalur akan ditutup untuk perawatan rutin. Bara berjalan ke arah selatan peron 4. Dia memeriksa tong sampah untuk memastikan tidak ada benda mencurigakan. Dia memeriksa keran air minum umum. Semuanya aman. Dia mendekati ujung peron yang agak gelap. Lampu di bagian ini mati satu. Di sanalah dia melihatnya. Ada seseorang duduk di bangku kayu panjang paling ujung. Jarak Bara sekitar 30 meter dari orang itu. Bara mengernyit. Seharusnya tidak ada lagi penumpang di area ini. Dia mempercepat langkahnya. Dia menyorotkan senternya ke arah sosok itu. Itu seorang wanita. Dia duduk diam dengan punggung tegak. Dia tidak bergerak meskipun cahaya senter Bara mengenai tubuhnya. Pakaiannya tidak lazim untuk penumpang jam sekarang. Dia mengenakan gaun terusan berwarna putih pucat. Modelnya terlihat kuno, seperti pakaian dari era puluhan tahun lalu. Rambutnya disanggul rapi dan kaku. Dia memangku sebuah tas tangan kecil berwarna gelap. Bara mendekat hingga jarak 10 meter. Dia mematikan senternya agar tidak menyilaukan wanita itu. Dia menggunakan nada suara tegas dan profesional. "Selamat malam, Bu. Maaf, stasiun sudah mau tutup. Tidak ada lagi kereta yang berhenti. Ibu harus segera meninggalkan area peron." Wanita itu tidak merespons. Dia tidak menoleh sedikit pun. Tatapannya lurus kosong ke arah rel kereta di depannya. Dia seperti patung lilin. Bara merasa ada yang aneh. Dia maju 2 langkah lagi. "Bu, apakah ibu mendengar saya? Area ini harus steril." Tiba-tiba terdengar suara klakson kereta yang keras dari arah utara. Itu kereta jarak jauh yang dijadwalkan melintas. Suaranya memecah kesunyian malam dengan agresif. Lampu sorot utama lokomotif muncul dari tikungan. Cahayanya sangat terang menyapu area peron.
Bara secara refleks mengangkat tangan untuk melindungi matanya dari silau lampu kereta. Suara gemuruh roda besi beradu dengan rel semakin mendekat. Tanah di peron terasa bergetar. Angin kencang yang didorong oleh badan kereta menerpa wajah Bara. Kereta itu melaju dengan kecepatan tinggi. Gerbong demi gerbong panjang berwarna perak melesat di depan mata Bara. Suaranya memekakkan telinga. Bara tetap berdiri di posisinya, menunggu kereta itu lewat sepenuhnya. Butuh waktu hampir 1 menit penuh sampai gerbong terakhir berlalu. Suara gemuruh perlahan menjauh ke arah selatan, digantikan kembali oleh kesunyian stasiun. Bara menurunkan tangannya. Dia mengedipkan matanya beberapa kali untuk menyesuaikan penglihatan setelah terkena cahaya terang. Dia melihat kembali ke arah bangku kayu di depannya. Matanya terbelalak. Bangku itu kosong. Wanita bergaun putih itu tidak ada di sana. Bara langsung menyalakan senternya lagi. Dia berlari menuju bangku itu. Dia menyorot ke kiri dan ke kanan. Dia menyorot ke area seberang rel. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda orang berlari. Jarak dari bangku ke tangga keluar cukup jauh. Tidak mungkin wanita itu bisa berlari menaiki tangga dalam waktu 1 menit tanpa terlihat oleh Bara. Bu, ibu di mana? Bara berteriak. Suaranya bergema di peron kosong. Dia memeriksa kolong bangku. Kosong. Dia berlari ke ujung peron dan melihat ke bawah ke arah rel. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Wanita itu lenyap begitu saja. Logika Bara mencoba mencari penjelasan. Mungkin dia menyelinap di antara pilar saat kereta lewat. Tapi Bara yakin matanya tidak lepas dari area itu sebelum silau lampu. Bara kembali ke dekat bangku. Dia menyorotkan senternya ke lantai di sekitar bangku. Dia mencari jejak kaki atau barang yang tertinggal. Sinar senternya menangkap pantulan cahaya dari sebuah benda kecil di lantai beton. Benda itu tergeletak tepat di tempat kaki wanita tadi seharusnya berada. Bara berjongkok untuk mengambilnya. Benda itu terasa dingin dan berat di tangannya. Itu adalah sebuah jam saku. Bentuknya bulat dari logam yang sudah kusam. Rantai peraknya putus. Kaca depannya retak 1000. Bara mengamati wajah jam itu. Angkanya ditulis dengan huruf Romawi kuno. Jarum jamnya berhenti total, membeku di satu posisi. Waktu yang ditunjukkan adalah pukul 11:27 menit, tepat saat kereta tadi melintas. Bara berdiri. Dia memasukkan jam saku itu ke dalam saku celana dinasnya. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Ini bukan kejadian biasa. Dia harus segera kembali ke pos komando. Dia harus memeriksa CCTV. Dia perlu bukti bahwa dia tidak berhalusinasi. Bara memutar tubuhnya dan berjalan cepat meninggalkan peron 4 yang kini terasa jauh lebih dingin. Bukti yang membisu. Bara berjalan cepat meninggalkan area peron. Dia naik kembali ke Koncourse. Dia menuju pos keamanan utama stasiun. Pintu pos terbuka saat dia menempelkan kartu identitasnya. Di dalam pos ada 2 rekan kerjanya. Pak Danu sedang duduk di depan meja kontrol monitor. Seorang petugas lain sedang menyeduh kopi di sudut ruangan. Suasana pos tenang dan ber-AC dingin. Bara langsung menghampiri Pak Danu. Napasnya masih sedikit memburu. Pak Danu menoleh malas dari layar monitor. Ada apa, Bar? Kok panik begitu? Tanya Pak Danu. Bara mencoba mengatur napas. Dia harus terdengar rasional. Pak, tolong cek CCTV peron 4. Bagian ujung selatan. Pak Danu mengerutkan kening. Ada kejadian apa? Ada copet tertinggal. Bara menggeleng. Ada penumpang wanita. Dia duduk di sana saat jam operasional sudah habis. Saya mau menegurnya. Lalu kereta langsung lewat. Setelah kereta lewat, dia hilang. Pak Danu tertawa kecil. Dia menyeruput kopinya. Kamu ngantuk itu, Bar. Mana ada penumpang jam segini. Kereta terakhir sudah lama berangkat. Bara bersikeras. Saya serius, Pak.
Saya melihatnya jelas. Tolong cek rekamannya. Pak Danu menghela napas. Dia meletakkan gelas kopinya. Dia mengetik sesuatu di keyboard. Layar utama di dinding berubah tampilan. Muncul 4 sudut pandang kamera dari peron 3 dan 4. Pak Danu memilih kamera peron 4 selatan. Dia memundurkan waktu rekaman ke pukul 23.25. Mereka bertiga menonton layar itu. Rekaman menunjukkan peron yang kosong dan sunyi. Bara terlihat di layar. Dia berjalan menuruni tangga. Dia berjalan ke arah selatan. Bara menunjuk layar. Lihat itu. Saya sedang berjalan ke arahnya. Di layar, Bara terlihat berhenti dan menyorotkan senter ke arah bangku ujung. Mana Bar? Kosong begitu bangkunya, kata rekan yang sedang mengaduk kopi. Bara terdiam. Di layar monitor, bangku kayu itu memang terlihat kosong. Cahaya senter Bara hanya menyorot udara kosong. Tapi Bara ingat jelas wanita berbaju putih itu duduk di sana. Tunggu sebentar, kata Bara. Lihat terus. Waktu di layar menunjukkan pukul 23:26:55. Cahaya terang lampu kereta jarak jauh muncul dari atas layar. Kereta itu masuk ke area peron dengan cepat. Tepat saat kepala lokomotif sejajar dengan posisi Bara di layar, gambar berubah. Layar monitor menjadi penuh semut hitam putih. Suara statis mendesis keluar dari speaker kecil di meja kontrol. Sial. Gangguan sinyal lagi, gerutu Pak Danu. Dia memukul sisi monitor pelan. Gangguan itu berlangsung selama hampir 30 detik. Layar hanya menampilkan bintik-bintik statis. Tidak ada gambar sama sekali. Gambar kembali normal. Kereta sudah lewat. Di layar terlihat Bara sedang berlari-lari kecil memeriksa sekitar bangku kosong. Dia terlihat bingung di rekaman itu. Pak Danu mematikan rekaman. Dia kembali ke tampilan langsung. Kamera tua. Sering korslet kalau ada getaran keras dari kereta langsung, kata Pak Danu enteng. Sudah saya bilangkan. Tidak ada siapa-siapa. Kamu cuma berhalusinasi karena capek. Pulang sana. Cuci muka biar segar. Rekannya yang lain menepuk pundak Bara. Jangan terlalu dipikirkan Bar. Shift malam memang suka bikin pikiran kemana-mana. Bara tidak menjawab. Dia tahu apa yang dilihatnya. Matanya tidak mungkin menipunya. Gangguan kamera itu terlalu kebetulan. Waktunya terlalu pas dengan saat dia kehilangan pandangan visual pada wanita itu. Bara memasukkan tangannya ke saku celana. Jari-jarinya menyentuh permukaan logam dingin jam saku temuan tadi. Dia meremas benda itu pelan. Dia memutuskan untuk diam. Menunjukkan jam rusak itu sekarang tidak akan membantu. Mereka pasti akan mengira dia mengada-ada atau mengambil barang rongsokan. Ini bukan sekadar gangguan teknis atau kelelahan. Bara mengangguk pelan pada Pak Danu. Mungkin Bapak benar. Saya lelah. Dia berbalik dan keluar dari pos komando. Dia berjalan menuju ruang loker untuk bersiap pulang. Tapi pikirannya masih tertinggal di peron 4. Jam saku di sakunya terasa berat. Itu adalah satu-satunya bukti nyata bahwa kejadian tadi bukan sekadar ilusi. Kesaksian Pak Iman. Keesokan malamnya Bara kembali bertugas. Dia tidak bisa melupakan kejadian di peron 4. Jam saku itu masih tersimpan di saku celananya. Dia butuh jawaban. Dia teringat Pak Iman. Pak Iman adalah petugas kebersihan paling senior di stasiun Manggarai. Dia sudah bekerja di sana puluhan tahun sejak masih muda. Dia tahu setiap sudut stasiun itu melebihi siapapun. Banyak cerita beredar bahwa Pak Iman tahu sejarah gelap stasiun ini. Bara menemukan Pak Iman sedang istirahat di dekat gudang peralatan kebersihan di area Koncourse bawah. Pak Iman sedang duduk di bangku kecil sambil meminum teh hangat dari botol kesayangannya. Bara menghampirinya. Dia memastikan tidak ada orang lain di sekitar mereka. Area itu cukup sepi dari lalu lalang petugas lain. Selamat malam Pak Iman. Boleh saya ganggu sebentar? Sapa Bara. Pak Iman menoleh.
Dia tersenyum ramah seperti biasa. Tentu saja Bar. Ada apa? Tumben mampir ke sini. Bara tidak ingin basa-basi. Dia merogoh saku celananya perlahan. Dia mengeluarkan jam saku tua yang ditemukannya semalam. Dia menyodorkannya ke hadapan Pak Iman dengan telapak tangan terbuka. "Bapak pernah lihat benda ini?" tanya Bara. Senyum Pak Iman seketika lenyap dari wajahnya. Dia menatap jam saku itu lekat-lekat. Matanya melebar. Wajahnya yang keriput berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Botol minum di tangannya nyaris terlepas. Dia memundurkan badannya seolah menghindari benda itu. "Dari mana kamu dapat itu, Nak?" Suara Pak Iman bergetar pelan dan berat. "Saya menemukannya di ujung peron 4 semalam, Pak. Ada wanita aneh di sana. Setelah kereta langsung lewat, dia hilang dan meninggalkan ini," jawab Bara jujur. Pak Iman menatap mata Bara tajam. Ada ketakutan nyata di sorot matanya yang sudah rabun itu. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan gelisah. Dia memastikan tidak ada yang menguping pembicaraan mereka. "Dengar Bapak baik-baik, Bar," kata Pak Iman dengan suara setengah berbisik sambil mendekatkan wajahnya. "Benda itu bukan barang temuan biasa. Itu barang sial. Itu tanda buruk." Bara mengerutkan kening. Dia semakin penasaran sekaligus khawatir. "Maksud Bapak? Bapak tahu siapa pemiliknya?" "Saya tahu jam itu. Saya pernah melihatnya dulu sekali, puluhan tahun lalu. Itu milik." Pak Iman menghentikan kalimatnya tiba-tiba. Dia menggeleng kuat-kuat seolah mengusir ingatan buruk. "Jangan tanya soal pemiliknya sekarang. Itu tidak penting. Yang penting adalah keselamatanmu. Kamu harus segera mengembalikannya." "Mengembalikan kemana, Pak? Ke bangku kosong itu?" tanya Bara memastikan. Pak Iman mengangguk cepat dan tegas. "Ya, tepat di sana. Letakkan persis di tempat kamu menemukannya. Jangan bawa pulang. Jangan simpan sedetik pun lebih lama di sakumu." Pak Iman berdiri dengan tergesa-gesa. Dia tampak ingin segera pergi dari situ dan menjauh dari jam tersebut. "Ini peringatan serius, Bar. Bapak tidak main-main. Kalau kamu mau selamat dan kerjamu tenang di sini, kembalikan malam ini juga saat sepi. Setelah itu lupakan kamu pernah melihatnya. Lupakan kejadian semalam total. Anggap tidak pernah ada apa-apa." Pak Iman segera mengambil peralatannya. Dia berjalan cepat meninggalkan Bara tanpa menoleh lagi. Langkahnya terlihat kaku dan tegang. Dia tampak sangat terguncang hanya dengan melihat jam saku rusak itu sekilas. Bara berdiri terpaku sendirian di depan gudang. Dia menatap jam di tangannya yang terasa semakin dingin. Peringatan Pak Iman terdengar sangat tulus. Orang tua itu benar-benar ketakutan. Bara merasakan hawa dingin aneh merambat di tengkuknya. Teka-teki ini ternyata jauh lebih gelap dari dugaan awalnya. "Arsip tua." Peringatan Pak Iman terus terngiang di telinga Bara. Namun, rasa penasaran Bara lebih kuat dari ketakutan. Dia tidak bisa begitu saja mengabaikan kejadian semalam. Jam saku itu adalah satu-satunya petunjuk. Mengembalikannya tanpa tahu apa-apa terasa seperti menyerah begitu saja. Bara memutuskan untuk tidak mengindahkan peringatan Pak Iman. Dia menyimpan jam saku itu di dalam saku jaketnya. Dia akan mencari tahu sendiri. Saat hari liburnya tiba, Bara tidak pulang ke rumah. Dia naik bus Transjakarta menuju pusat kota. Tujuannya adalah Perpustakaan Nasional. Dia tahu perpustakaan itu menyimpan banyak arsip berita lama. Bara tiba di gedung perpustakaan yang megah. Dia mendaftar sebagai anggota sementara. Dia menjelaskan ke petugas arsip bahwa dia mencari informasi sejarah lokal. Dia ingin tahu tentang stasiun Manggarai. Petugas perpustakaan menunjuk ke deretan lemari mikrofilm. Semua arsip koran lama ada di sana. Anda bisa mencari berdasarkan tanggal atau kata kunci. Bara mengangguk. Dia duduk di depan sebuah mesin pembaca mikrofilm. Dia memasang gulungan film yang bertuliskan, "Kecelakaan Kereta Api Jakarta,
tahun 1945 hingga 1960. Dia mulai memutar gulungan film itu perlahan. Ribuan judul berita lama melintas di matanya. Berita tentang pembangunan jalan. Berita tentang pergantian pemerintahan. Berita tentang harga kebutuhan pokok. Mata Bara fokus mencari kata kunci, Manggarai, dan kecelakaan. Setelah sekitar 2 jam mencari, sebuah judul berita mencolok perhatiannya. Headline itu tertulis dengan huruf tebal, Tragedi Manggarai, puluhan korban jiwa dalam tabrakan kereta parah. Tanggal artikel itu adalah 17 Agustus 1957. Jantung Bara berdegup kencang. Ini mungkin yang dia cari. Dia memperbesar gambar artikel itu di layar. Dia membaca detailnya dengan teliti. Artikel itu melaporkan tabrakan dahsyat antara 2 kereta api penumpang. Satu kereta sedang parkir di jalur 5, sementara kereta lain dari arah Bogor melaju kencang dan menabraknya dari belakang. Kecelakaan itu terjadi di area yang sekarang menjadi peron 4. Dulu jalur di sana berbeda penomorannya. Laporan menyebutkan banyak korban tewas di tempat. Lebih dari 30 orang dilaporkan meninggal dunia. Puluhan lainnya luka-luka parah. Tim penyelamat kesulitan mengevakuasi korban karena sempitnya lokasi dan kerusakan parah. Bara membaca deskripsi lokasi kecelakaan. Disebutkan bahwa kecelakaan itu terjadi di dekat titik persimpangan baru menuju depo Bukit Duri. Titik itu persis di ujung selatan peron 4 sekarang. Tempat dia melihat wanita itu. Dia terus membaca. Di salah satu paragraf, ada wawancara singkat dengan seorang saksi mata. Saksi itu adalah petugas stasiun muda. Dia mengatakan bahwa ada seorang wanita yang sedang menunggu di peron. Wanita itu memakai gaun putih mencolok. Dia tidak sempat menghindar. Wanita itu adalah salah satu korban yang tidak berhasil diidentifikasi segera. Barang-barang pribadinya hilang dalam kekacauan. Kecuali satu benda yang ditemukan di dekatnya. Sebuah jam saku rusak. Jam itu tergeletak di antara puing-puing. Bara merasakan bulu kuduknya merinding. Dia menatap layar mesin mikrofilm dengan pandangan kosong. Semua potongan teka-teki mulai menyatu. Wanita berbaju putih itu. Peron 4. Kereta yang melaju. Jam saku rusak itu. Semuanya sama persis. Bara membaca artikel itu berulang-ulang. Dia mencatat semua detail penting. Tanggal kejadian, jumlah korban, lokasi spesifik. Dia menyadari satu hal krusial. Tanggal kecelakaan itu adalah 17 Agustus 1957. Tanggal dia melihat wanita itu adalah 17 Agustus. Namun di tahun yang berbeda. Tepat 66 tahun kemudian. Sebuah pola mulai terbentuk di benak Bara. Ini bukan hanya sebuah hantu biasa. Ini adalah sesuatu yang terulang. Setiap tahun, pada tanggal yang sama, entitas itu muncul di tempat yang sama. Mungkin untuk mencari sesuatu. Atau seseorang. Bara menyimpan catatan itu dalam dompetnya. Dia meninggalkan perpustakaan dengan pikiran penuh. Dia tidak lagi merasa takut. Rasa penasaran itu kini bercampur dengan keinginan untuk memahami. Dia harus kembali ke stasiun. Dia harus mencari tahu lebih banyak. Jam saku di sakunya kini terasa lebih dari sekadar bukti. Itu adalah kunci. Pola yang terulang. Dengan temuan di perpustakaan, Bara tidak bisa tidur nyenyak. Otaknya terus bekerja. Tanggal 17 Agustus. Peron 4. Wanita bergaun putih. Jam saku. Ini semua terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Bara kembali ke perpustakaan pada hari berikutnya. Kali ini dia tidak hanya mencari berita kecelakaan. Dia mencari laporan orang hilang. Khususnya yang terkait dengan stasiun Manggarai dan tanggal 17 Agustus. Dia menghabiskan berjam-jam di depan mesin mikrofilm yang sama. Dia memutar gulungan demi gulungan arsip koran dari tahun 1957 hingga sekarang. Dia mencari berita-berita kecil di halaman belakang koran.
Bagian yang biasanya memuat laporan orang hilang atau peristiwa aneh yang tidak terlalu besar. Satu persatu, dia menemukan beberapa artikel yang anehnya serupa. Pada 17 Agustus 1965, sebuah berita kecil melaporkan hilangnya seorang wanita di stasiun Manggarai. Deskripsi wanita itu samar, tapi menyebutkan pakaian terang yang mencolok. Dia dilaporkan terakhir terlihat di peron jalur 4. Polisi menutup kasusnya karena kurangnya petunjuk. Keluarga korban tidak puas. Pada 17 Agustus 1978, seorang pria Parubaya melaporkan istrinya menghilang di stasiun Manggarai. Sang istri baru saja turun dari kereta. Saksi mata terakhir melihatnya berjalan di peron 4 menuju tangga. Setelah itu dia lenyap. Kasus ini juga berakhir tanpa kejelasan. Pada 17 Agustus 1991, seorang mahasiswa dilaporkan hilang saat menunggu kereta di Manggarai. Temannya bersaksi bahwa mereka berpisah di peron 4. Mahasiswa itu mengatakan ingin membeli minuman. Dia tidak pernah kembali. Pihak berwenang mengira dia kabur. Bara menemukan total 7 laporan orang hilang. Semuanya terjadi pada tanggal 17 Agustus. Semuanya di stasiun Manggarai. Dan yang paling penting, semuanya menyebutkan peron 4 sebagai lokasi terakhir korban terlihat. Semua kasus ditutup karena kurangnya bukti atau dianggap sebagai kasus kabur. Polisi selalu sampai pada kesimpulan yang sama. Kurangnya bukti. Tidak ada jejak fisik. Rekaman CCTV di tahun-tahun belakangan selalu bermasalah atau tidak merekam apa-apa di waktu kejadian. Ini bukan sekadar pola. Ini adalah ritual. Wanita bergaun putih itu muncul setiap tanggal 17 Agustus di peron 4. Apa tujuannya? Apakah dia menunggu seseorang? Atau dia mencari sesuatu? Dan mengapa orang-orang lain juga menghilang pada tanggal yang sama di lokasi yang sama? Apakah mereka juga melihatnya? Apakah mereka adalah korban berikutnya? Bara melihat jam saku di sakunya. Retakannya seperti jaring laba-laba. Jarumnya membeku di pukul 11.27. Waktu kejadian kecelakaan puluhan tahun lalu. Waktu saat dia melihatnya. Waktu saat kamera mati. Dia memikirkan peringatan Pak Iman. Pak Iman mengenali jam itu. Pak Iman tahu ini tanda buruk. Mungkin Pak Iman tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Mungkin Pak Iman sudah lama mengetahui pola ini. Bara mulai merasa bukan hanya dia yang melihat entitas itu. Beberapa orang lain juga melihatnya. Dan mereka menghilang. Dia adalah orang terakhir yang melihatnya dan tidak menghilang. Berkat apa? Berkat jam saku ini? Mungkin jam ini bukan sekadar peninggalan. Mungkin jam ini adalah semacam kunci. Kunci untuk memahami mengapa hal ini terjadi berulang kali. Kunci untuk mengakhiri pola mengerikan di peron 4. Dia harus berhati-hati. Dia tidak boleh menjadi korban berikutnya. Dia harus mencari tahu lebih banyak. Dan dia tahu tempat terbaik untuk mencari tahu adalah di tempat kejadian itu sendiri. Di stasiun Manggarai. Terutama di shift malam. Pada tanggal 17 Agustus berikutnya. Dia harus bersiap. Detak di ruang loker. Bara kembali bekerja setelah libur. Pikirannya masih dipenuhi temuan di perpustakaan. Dia merasa tegang setiap kali melintas di peron 4. Dia tidak mengindahkan peringatan Pak Iman. Jam saku itu masih bersamanya. Dia merasa jam itu adalah pelindungnya sekaligus penunjuk jalan. Saat tiba di stasiun, Bara menuju ruang loker petugas. Ruangan itu sempit, berbau pengap, dan dipenuhi deretan loker besi abu-abu. Bara membuka lokernya. Dia meletakkan tas ranselnya di dalam. Dia tidak ingin menyimpan jam saku itu di saku seragamnya saat bertugas. Terlalu berisiko hilang atau ditemukan. Dia mengambil jam saku dari saku jaketnya. Dia menatapnya sebentar. Retakan di kaca depan masih sama. Jarumnya masih beku di pukul 11.27. Dia meletakkan jam itu di rak kayu kecil di dalam lokernya. Dia menutup pintu loker, lalu menguncinya dengan gembok.
Dia merasa jam itu akan aman di sana. Malam itu, Bara bertugas seperti biasa. Dia melakukan patroli rutin. Dia memeriksa gerbang, toilet, dan area parkir. Dia mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi bayangan wanita bergaun putih itu terus menari di benaknya. Dia juga terus memikirkan laporan-laporan orang hilang yang dia temukan di arsip. Sekitar pukul 2 pagi, Bara merasakan kantuk yang luar biasa. Dia meminta izin untuk istirahat sebentar. Dia menuju ruang loker. Dia ingin mengambil botol minum dan camilan dari tasnya. Dia berjalan menyusuri koridor sempit menuju ruang loker. Lampu koridor agak redup. Suasana di bagian itu selalu sunyi di jam-jam seperti ini. Saat dia mendekati pintu ruang loker, Bara mendengar sesuatu. Sebuah suara pelan, teratur. Deta, deta, deta. Suara itu terdengar samar, tapi jelas. Bara mengernyitkan kening. Suara apa itu? Ruangan loker seharusnya kosong. Petugas shift malam lain sedang berpatroli. Dia membuka pintu ruang loker perlahan. Gelap gulita di dalamnya. Dia meraba dinding dan menyalakan saklar lampu. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip sebelum menyala. Ruangan itu kini terang. Suara detak itu masih ada. Deta, deta, deta. Bara berdiri diam. Dia mencoba mencari sumber suara. Suara itu terdengar seperti berasal dari deretan loker di depannya. Tepatnya, dari loker miliknya. Dia berjalan mendekat. Dia menempelkan telinganya ke pintu lokernya sendiri. Deta, deta, deta. Suara itu kini jauh lebih jelas. Itu adalah suara detak jam. Bara yakin sekali. Tetapi, bagaimana mungkin? Dia sudah mengunci jam saku itu di dalam loker. Dan yang paling penting, jam itu rusak. Jarumnya membeku. Jam itu sama sekali tidak berfungsi saat dia menemukannya. Dia yakin itu sudah mati total. Rasa takut bercampur penasaran menyelimuti Bara. Dia mengeluarkan kunci gembok dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar saat dia membuka gembok lokernya. Dia membuka pintu loker perlahan. Begitu pintu loker terbuka, suara detak itu semakin kencang. Detak, detak, detak. Bara menatap ke dalam lokernya. Di rak kayu, jam saku itu tergeletak di sana. Tapi kini ada yang berbeda. Kaca depan jam itu masih retak 1000. Namun, jarum jamnya tidak lagi membeku. Jarum detik berputar dengan cepat. Jarum menit dan jam juga bergerak. Jam saku itu berfungsi. Bara meraih jam itu dengan tangan gemetar. Dia melihat ke wajah jam. Yang paling mengejutkan, jarum jam itu tidak berputar maju. Jarum itu berputar ke belakang. Mundur. Waktu yang ditunjukkan jam itu kini adalah pukul 11.26. Jarumnya terus bergerak mundur. Bara merasakan hawa dingin merambat dari tangannya yang memegang jam. Jam itu terasa semakin dingin. Detaknya bergaung di telinganya. Apa artinya ini? Jam yang rusak kini hidup kembali. Dan berdetak mundur. Apakah jam ini mencoba menunjukkan sesuatu? Apakah ini adalah hitungan mundur? Atau hitungan mundur ke masa lalu? Bara melihat sekeliling ruang loker. Dia sendirian. Tidak ada yang melihatnya. Dia harus mencari tahu. Jam ini bukan sekadar jam. Ini adalah sebuah petunjuk. Sebuah alat. Dia menutup pintu lokernya kembali. Dia tidak menguncinya. Dia menyimpan jam saku itu di saku jaket dinasnya. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia harus membawanya. Dia harus mencari tahu apa yang ingin ditunjukkan oleh jam saku yang berdetak mundur ini. Pintu di terowongan. Detak jam saku itu terus terngiang di benak Bara sepanjang sisa shiftnya. Meskipun jarumnya bergerak mundur, detaknya sendiri terasa semakin nyata. Dia menyimpannya di saku jaket, merasakan getaran halus dari detak itu setiap saat. Dia tahu dia harus mencari tahu apa arti semua ini. Malam berikutnya,
Bara kembali bertugas. Dia melewati peron 4. Suasana sepi seperti biasa. Dia tidak melihat apapun yang aneh. Tapi dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke arah lain. Ke arah yang jarang dikunjungi. Setelah berpatroli di peron dan Concourse, Bara memutuskan untuk menyimpang dari rute biasanya. Dia membiarkan instingnya menuntunnya. Dia berjalan menuju terowongan penyeberangan bawah tanah. Terowongan itu menghubungkan peron 1 dan 2 dengan gedung utama stasiun. Biasanya ramai di jam sibuk. Tapi di tengah malam, terowongan itu sepi, lembab, dan sedikit gelap. Beberapa lampu neon di langit-langit sudah mati. Bara berjalan menyusuri terowongan. Dia menyorotkan senternya ke dinding-dinding beton yang kusam. Terowongan ini jarang dibersihkan secara menyeluruh. Ada coretan-coretan grafiti lama di beberapa bagian. Dia berjalan terus sampai ke ujung terowongan, mendekati area yang paling jarang dilewati. Bagian ini biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan lama atau barang bekas yang tidak terpakai. Tumpukan kardus, besi tua, dan puing-puing konstruksi menumpuk di sana. Mata Bara menyapu area tumpukan barang bekas itu. Biasanya, area ini tertutup rapat oleh tumpukan barang. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Tumpukan barang bekas itu bergeser. Bara mempercepat langkahnya. Dia menyentakkan senternya ke arah tumpukan itu. Benar saja, beberapa kardus dan papan kayu besar yang biasanya menutupi dinding sudah bergeser. Terlihat celah di baliknya. Di celah itu, Bara melihat sebuah pintu. Pintu besi tua. Warnanya sudah berkarat dan kusam. Gagang pintunya terlihat kuno, terbuat dari besi tempa. Pintu itu terlihat seolah sudah terkunci dan tidak dibuka selama puluhan tahun. Namun malam ini, pintu itu sedikit terbuka. Sekitar 1 atau 2 sentimeter. Dari celah sempit itu, Bara merasakan embusan udara dingin. Dingin yang aneh. Dingin yang tidak wajar untuk suhu di dalam terowongan. Udara itu berbau apek, seperti debu dan tanah yang sudah lama tidak tersentuh sinar matahari. Bara mendekat perlahan. Dia menempelkan telinganya ke celah pintu. Dia tidak mendengar apa-apa. Hanya kesunyian yang dalam. Kesunyian yang lebih pekat dari kesunyian stasiun di malam hari. Dia memeriksa sekeliling. Tidak ada petugas lain. Tidak ada kamera CCTV di area terowongan yang sesunyi ini. Dia sendirian. Rasa takut bercampur penasaran kembali menyerang. Apakah ini yang ditunjukkan oleh jam saku itu? Apakah ini yang disembunyikan stasiun ini? Bara meletakkan tangannya di gagang pintu besi yang dingin dan berkarat. Dia mendorongnya pelan. Pintu itu berderit pelan. Suaranya memecah kesunyian terowongan. Deritannya terasa berat, seolah engselnya sudah lama tidak diminyaki. Pintu itu terbuka lebih lebar. Di baliknya adalah kegelapan. Kegelapan yang pekat. Bukan kegelapan malam, tapi kegelapan absolut yang terasa menelan cahaya senter Bara. Embun dingin semakin kuat terasa. Bau apek itu semakin menyengat. Bara menyentakkan senternya ke dalam. Sinar senternya menembus kegelapan. Dia melihat tangga. Tangga batu yang curam dan sempit. Tangga itu menurun ke bawah, menghilang ke dalam kegelapan di bawahnya. Anak tangganya ditutupi lumut dan debu tebal. Ini bukan jalur umum. Ini adalah sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Bara merogoh sakunya. Dia mengeluarkan jam saku itu. Dia menatap wajah jam. Jarumnya masih berputar mundur. Kini menunjukkan pukul 11.20. Apakah jam ini menuntunnya ke sini? Ke tempat tersembunyi ini? Apakah di balik pintu ini terdapat jawaban atas misteri wanita bergaun putih dan pola orang hilang itu? Bara menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk masuk. Dia harus tahu. Dia tidak bisa lagi mundur. Dia melangkahkan kakinya ke ambang pintu. Menuju kegelapan yang menanti di bawah. Peron yang terlupakan. Bara melangkah masuk melalui pintu besi yang berkarat.
Udara dingin dan apek langsung menyergapnya. Dia menyorotkan senternya ke bawah tangga batu yang curam. Setiap anak tangga terasa licin di bawah sepatunya. Lumut hijau gelap menutupi dinding batu di kedua sisi. Dia menuruni tangga dengan hati-hati. Suara langkah kakinya bergaung di ruang sempit itu. Jam saku di sakunya terasa berdenyut, seolah merasakan sesuatu. Bara melirik jam itu. Jarumnya masih berputar mundur, kini menunjukkan pukul 11.15. Tangga itu terasa sangat panjang. Bara terus berjalan turun, semakin dalam ke perut bumi. Dia mulai bertanya-tanya seberapa jauh ke bawah dia akan pergi. Bau tanah basah dan besi tua semakin kuat. Akhirnya, tangga itu berakhir. Bara sampai di sebuah lorong sempit. Lorong itu juga terbuat dari batu, dengan langit-langit rendah yang disokong oleh balok-balok kayu lapuk. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan. Bara berjalan menyusuri lorong itu. Sinar senternya menari-nari di dinding. Dia melihat laba-laba raksasa dan sarang-sarang kotor di sudut-sudut. Udara terasa sangat pengap. Lorong itu akhirnya melebar. Bara tiba di sebuah ruangan yang jauh lebih besar. Sebuah peron. Tapi ini bukan peron yang dia kenal. Ini adalah peron lama. Sangat lama. Sinar senternya menyapu area itu. Ini adalah peron kereta api yang sudah lama ditinggalkan. Rel-relnya sudah berkarat dan tertimbun tanah. Bantalan relnya sudah lapuk. Dinding-dindingnya ditutupi jamur dan noda air. Atap di atasnya bocor di beberapa tempat, meninggalkan genangan air kotor di lantai. Lampu-lampu gantung yang sudah pecah tergantung di langit-langit. Kabel-kabel listrik menjuntai berantakan. Bangku-bangku batu yang dulunya mungkin digunakan penumpang kini ditutupi lumut tebal. Ini adalah peron mati. Peron yang dilupakan waktu. Bara melangkah ke peron itu. Langkahnya terasa berat. Udara di sini terasa sangat dingin. Jauh lebih dingin dari udara di terowongan. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa peron ini membentang cukup jauh ke depan dan ke belakang. Di kejauhan, Bara bisa melihat lekukan rel yang hilang dalam kegelapan. Rel itu seolah menuju ke suatu tempat yang lebih dalam lagi. Dia berjalan perlahan di sepanjang peron. Senter di tangannya sedikit bergetar. Hawa dingin itu menembus jaketnya. Lalu dia melihatnya. Di sepanjang peron itu, Bara melihat bayangan-bayangan. Bukan bayangan dari pantulan senternya. Ini adalah bayangan hitam pekat. Berdiri tegak dan diam. Berbentuk seperti siluet manusia. Mereka berdiri berjajar di sepanjang peron, seolah sedang menunggu kereta. Ada yang berdiri di dekat tiang. Ada yang duduk di bangku batu. Ada yang berdiri di dekat rel. Semuanya diam. Tidak bergerak. Hanya siluet hitam pekat tanpa detail wajah atau pakaian. Mereka terlihat seperti patung-patung bayangan. Bara mengarahkan senternya ke salah satu bayangan. Sinar senternya menembus bayangan itu. Bayangan itu tidak punya wujud padat. Itu hanya sebuah bentuk hitam yang menyerap cahaya. Jantung Bara berdegup kencang. Dia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ini bukan imajinasinya. Ini nyata. Dia berjalan lebih dekat ke salah satu bayangan. Kira-kira 2 meter dari bayangan itu. Udara di sekitar bayangan itu terasa lebih dingin. Bara bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bayangan-bayangan itu berjumlah banyak. Puluhan. Mereka memenuhi peron mati itu. Mereka seolah menjadi penunggu abadi di tempat yang terlupakan ini. Mungkinkah ini adalah para korban kecelakaan tahun 1957? Atau para korban orang hilang yang dia temukan di arsip? Apakah mereka terperangkap di peron bawah tanah ini? Bara melihat ke jam saku di tangannya. Jarumnya terus berputar mundur. Sekarang menunjukkan pukul 11.10. Semakin dekat ke pukul 11. Dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Bayangan-bayangan itu seolah menunggu sesuatu. Dan detak jam saku ini menuntunnya ke sana. Dia harus terus berjalan. Dia harus menemukan apa yang mereka tunggu.
Pertemuan. Bara berdiri membeku di tengah peron yang terlupakan. Puluhan bayangan hitam pekat mengelilinginya, berdiri diam seolah menunggunya. Udara dingin di tempat itu menusuk tulang. Jam saku di tangannya berdetak semakin cepat. Jarumnya terus berputar mundur, kini menunjukkan pukul 11.05. Dia menelan ludah. Rasa takut yang nyata mencengkeramnya. Namun, rasa penasaran yang mendorongnya masuk ke tempat ini juga tidak pudar. Dia harus mencari tahu. Dia harus melihat apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, detak jam saku di tangannya berubah. Detaknya melambat, lalu berhenti total. Jarumnya membeku, tepat di angka pukul 11. Bersamaan dengan itu, pergerakan dimulai. Bukan dari bayangan-bayangan di sekelilingnya. Mereka tetap diam. Pergerakan itu datang dari ujung peron. Dari kegelapan yang lebih pekat. Sebuah cahaya redup muncul dari sana. Cahaya putih kebiruan. Cahaya itu bergerak mendekat. Perlahan. Seiring cahaya itu mendekat, sebuah sosok mulai terbentuk. Sosok seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih pucat yang sama persis dengan yang Bara lihat di peron 4. Rambutnya disanggul rapi dan kaku. Wajahnya samar, tapi Bara bisa merasakan tatapan kosongnya. Itu adalah wanita dari peron 4. Wanita itu melayang perlahan di atas rel yang berkarat, tidak menyentuh tanah. Dia mendekati Bara tanpa suara. Langkahnya tidak terdengar. Hanya keheningan yang mengiringinya. Bara tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap. Jantungnya berdebar sangat kencang. Wanita itu kini berada tepat di depannya. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Wajahnya masih samar, tapi matanya menatap tajam ke arah Bara. Lebih tepatnya, ke arah tangan Bara yang memegang jam saku. Wanita itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya kurus dan pucat. Dia menunjuk ke arah jam saku di tangan Bara. Gerakannya lambat dan kaku, seperti robot tua. Bara mengerti. Wanita itu ingin jam itu. Dia teringat peringatan Pak Iman. Kembalikan ke tempat semula. Dan sekarang, Bara tahu di mana tempat semula yang sesungguhnya. Bukan di bangku peron 4 yang sekarang, tapi di peron mati ini. Di tempat dia kehilangan nyawanya puluhan tahun lalu. Dengan tangan gemetar, Bara melepaskan genggamannya dari jam saku itu. Dia meletakkannya perlahan di atas tanah berdebu di peron. Tepat di antara dirinya dan wanita itu. Begitu jam saku itu menyentuh tanah, sesuatu terjadi. Bayangan-bayangan hitam pekat di sekeliling Bara mulai bergerak. Mereka tidak lagi diam. Mereka mulai memudar. Seperti asap yang tertiup angin. Satu persatu, bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan. Peron itu terasa semakin kosong. Udara dingin mulai berkurang. Wanita bergaun putih itu membungkuk perlahan. Dia mengambil jam saku itu dari tanah. Dia memegangnya di tangannya. Wajahnya yang samar kini terlihat sedikit lebih jelas. Ada sedikit ketenangan di sana. Dia menatap Bara sekali lagi. Kali ini, tatapannya tidak lagi kosong. Ada semacam rasa terima kasih di matanya. Lalu, dia mengangkat jam saku itu ke dadanya. Tubuh wanita itu mulai memudar. Perlahan. Dari kaki hingga kepala. Cahaya putih kebiruan di sekelilingnya juga meredup. Dalam hitungan detik, dia lenyap sepenuhnya. Bersama dengan jam saku di tangannya. Peron mati itu kini benar-benar kosong. Hanya ada Bara yang berdiri sendirian di sana. Sendirian, dikelilingi oleh debu, lumut, dan keheningan yang pekat. Hawa dingin telah menghilang. Bara merasakan lututnya lemas. Dia terduduk di lantai berdebu. Dia menatap ke tempat wanita itu berdiri. Tidak ada apa-apa. Dia berhasil. Dia telah mengembalikan jam itu. Dia telah membebaskan entitas itu. Dan mungkin juga membebaskan bayangan-bayangan lain yang terjebak di sana. Dengan sisa tenaganya, Bara bangkit. Dia harus segera keluar dari tempat ini.
Dia berlari kembali menyusuri lorong sempit. Dia menaiki tangga batu yang curam. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia mencapai pintu besi yang berkarat. Dia mendorongnya keluar dengan seluruh kekuatannya. Pintu itu berderit dan terbuka. Dia keluar ke terowongan penyeberangan yang familiar. Udara di terowongan terasa hangat setelah kedinginan di bawah tanah. Bara segera menarik tumpukan kardus dan barang bekas. Dia menutup rapat pintu besi itu. Dia menyegelnya kembali, memastikan tidak ada celah. Dia tidak ingin siapapun menemukan pintu itu lagi, atau tersesat di sana. Dia berjalan cepat meninggalkan terowongan. Kembali ke area stasiun yang terang dan berisik. Dia tidak akan pernah lagi melirik ke arah pintu besi itu. Bara tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Tidak kepada Pak Iman. Tidak kepada rekan-rekan kerjanya. Mereka tidak akan percaya. Mereka akan mengira dia gila. Dia melanjutkan pekerjaannya sebagai petugas keamanan shift malam di stasiun Manggarai. Setiap tanggal 17 Agustus, Bara selalu memastikan dirinya bertugas. Dia akan berpatroli di peron 4. Dan setiap tanggal 17 Agustus sejak malam itu, peron 4 selalu kosong. Tidak ada wanita bergaun putih. Tidak ada detak jam yang membeku. Tidak ada jejak hilang. Misteri stasiun Manggarai akhirnya menemukan kedamaian. Berkat seorang petugas keamanan malam yang berani, dan sebuah jam saku yang kembali ke pemiliknya yang sah. Setelah malam itu, Bara melanjutkan hidupnya dengan tenang. Stasiun Manggarai kembali menjadi tempat yang sibuk di siang hari dan sunyi di malam hari. Namun, bagi Bara, stasiun itu kini membawa kisah yang lebih dalam. Sebuah kisah tentang misteri yang terpecahkan, tentang arwah yang menemukan kedamaian, dan tentang sebuah pintu tersembunyi yang menyimpan rahasia waktu. Dia tidak pernah lagi melihat penampakan atau mendengar detak jam, namun kenangan akan pertemuan di peron bawah tanah itu akan selalu terukir dalam ingatannya. Bara tahu, dia adalah saksi bisu dari akhir sebuah siklus yang telah berlangsung puluhan tahun. Stasiun itu kini benar-benar damai.